Berikut adalah langkah-langkah dalam pendaftaran online. Pertama, untuk yang mau mendaftar ke SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Yang pertama, silahkan klik situs yang sudah diberikan, lalu pilih jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftarannya di sini kita pilih yang SMA zonasi dan SMK reguler. Silahkan diklik sana. Nah, di sini ada berbagai macam menu ya. Nah, untuk kalian yang mau mendaftar silahkan klik daftar ya, atau pilih di pendaftaran online-nya. Kita klik pendaftaran online. Ini nanti menu ini data pendaftar. Di sini kalian bisa memantau nantinya ketika pendaftaran sudah dilakukan. Kalian bisa memantau posisi kalian dengan cara memilih loket sekolah. Sekarang kita fokus pada cara pendaftaran saja dulu ya. Oke, pendaftarannya kita klik pendaftaran online. Nah, di sini kita harus mengisi data awal dulu ya, berupa NISN, asal sekolah kita, apakah dari dalam provinsi, tetap pastinya apakah itu dalam provinsi Kalimantan Tengah ataupun dari luar provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pilih lulusan, apakah kalian berasal dari sekolah reguler, SMP misalnya, MTS ya, atau kalian lulusan dari paket atau sekolah luar biasa dan lain-lain. Jangan lupa setelah dipilih nanti masukkan kode keamanan yang tertera ya. Ini kode keamanan ini silahkan ketik di bagian kode keamanannya. Kemudian kalian bisa klik lanjutkan. Sekarang kita lanjut untuk mengisi biodata. Setelah tadi kita mengisi NISN, kemudian sekolah kita asal dari mana ya. Sekarang kita mengisi informasi tentang peserta atau calon pendaftar tadi. Yang pertama, kita cari atau pilih sekolah lulusan kita dulu. Kita cari di sini ya. Misalnya kita berasal dari SMP Negeri 2 Selat. Ini saya ambil contoh saja ya, menggunakan SMP Negeri 2 Selat. Saya cari misalnya, klik. Setelah muncul nama sekolah kita ternyata adalah sekolah dalam kota, termasuk dalam kota ya. Kita klik saja. Apapun pilihan yang muncul sesuai dengan nama sekolah yang kita cari tadi, sekolah lulusan kita. Kemudian kita isi biodata kita masing-masing, sesuaikan dengan yang ada di SKL-nya ya. Misalnya nama, di sini saya pakai nama saya saja. Saya isi menggunakan nama saya Chandra Kristina. Kemudian jenis kelamin perempuan, tempat lahir sesuaikan juga dengan di data SKL-nya. Saya di sini ambil misalnya Palangkaraya. Tanggalnya jangan lupa sesuaikan juga tahunnya. Misalnya kalian rata-rata kelahiran tahun 2006, mungkin ada yang lahir di bulan Maret misalnya. Kita pilih salah satu, misalnya lahirnya di tanggal 10 Maret 2006 misalnya ya. Kemudian alamat peserta kita sesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga ya. Kita sesuaikan di sana. Misalkan di sini alamatnya ada di Jalan Manunggal 3, harus lengkap dengan nomornya, nomor 341. Kita pilih provinsi, kita ada di provinsi mana. Kita ada di provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pilih juga kabupaten Kapuas, kecamatannya Selat, kelurahannya Selat Dalam. Nah, semua data ini ada di kartu keluarga. Silahkan dicek di sana. RT misalnya,
RT 13 misal, RW 1 misalkan ya. Nah, kemudian di sini nih ada gambar nih. Ada gambar peta seperti ini. Kita harus menandai kita itu ada di mana sesuai dengan alamat yang tadi. Kita klik cari lokasi. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Titik merah ini menandakan posisi kita pada saat ini, ya, sesuai dengan alamat kita. Ini di tag ya. Nah, sudah. Kemudian kita pilih masuk pada data selanjutnya. Kita harus memasukkan nomor kartu keluarga. Kembali lagi kita cek di kartu keluarga kita. Misalkan nomor kartu keluarganya itu ada 62030000000 misalnya kan. Kemudian nomor ponsel ini wajib adalah nomor ponsel yang aktif, sehingga nanti kalau misalnya ada hal penting, panitia bisa menghubungi kalian. Misalnya nomornya 085253535353 misal. Kemudian sesuaikan dengan digit nomor yang aktifnya ya. Kemudian di sini tadi ada pilihan tanggal kartu keluarga. Lihat di kartu keluarganya tadi, kartu keluarganya tertanggal berapa. Misalkan di sini kartu keluarganya ada di tahun 2015, bulannya bulan Februari misalkan tanggal 11. Kemudian di sini tinggal pilih status SMK-nya, apakah kamu mau ambil yang jarak terdekat atau SMK afirmasi. Nah, misalnya di sini. Nah, bisa pilih yang jarak terdekat, afirmasi, atau bukan jalur jarak terdekat atau afirmasi. Jadi masuknya ke reguler biasa ya. Coba ambil di sini ya, ambil yang bukan jalur jarak terdekat ataupun yang afirmasi. Kemudian di sini juga ada data tentang kesehatan kita. Nih ya, status atau surat keterangan sehat. Yang pertama, status kesehatan. Kita tinggal pilih apakah saat ini kita berbadan sehat atau tidak. Kalau misalnya ada surat keterangan sehatnya, bisa nanti diunggah ya. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, tinggal dipilih saja di sini ya. Kalau kita statusnya berbadan sehat, kita bisa pilih kita berbadan sehat. Tinggi badan sesuaikan dengan tinggi badan kita, misalnya 152. Pastinya dalam sentimeter, jangan kilometer, jangan salah-salah ya menentukan satuannya. Nah, tapi di sini tidak memerlukan satuan, dia langsung seperti ini saja. Kemudian status buta warna, apakah kita buta warna atau tidak? Kalau kita tidak buta warna, kita tinggal klik tidak buta warna. Apakah kita punya tato atau tindik? Kalau kita tidak punya, kita pilih yang tidak bertato atau bertindik. Tidak bertato dan tidak bertindik maksudnya ya. Kemudian apakah kita memiliki cacat fisik? Kalau kita tidak punya, kita pilih yang tidak cacat fisik. Selanjutnya, apakah kita memiliki kebutuhan khusus? Misalnya apakah kita tunanetra? Misalnya kita termasuk orang yang punya sedikit perbedaan dari teman-teman kita yang lain. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa pilih tidak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian ada status bebas narkoba. Apakah kita bebas narkoba atau tidak bebas narkoba? Tinggal pilih. Kalau saya sebagai pendaftar dan saya tidak pernah menggunakan narkoba, maka saya akan pilih bebas narkoba. Lanjut ya, masih di laman yang sama. Nah, di sini kita menggunakan SKL atau ijazah. Kalau yang nggak punya ijazah, yang masih belum mendapat ijazah, yang baru lulus tahun 2021, otomatis kan ijazahnya masih belum ada tuh. Jadi kita bisa pakai SKL. Nah, di sini kita tinggal isi atau input nilai ijazah atau SKL sesuai dengan mata pelajaran yang diminta. Di sini yang pertama misalnya nilai di SKL-nya bahasa Indonesia-nya berapa?
saya isi di sini 80 misalnya. Kemudian untuk matematika saya isi 70 misalnya. Kemudian bahasa Inggris diisi 90, IPA diisi 90 juga. Nah, misalnya seperti itu ya. Kembali lagi ini disesuaikan dengan data yang ada di SKL atau ijazah kalian. Kemudian, jika kalian memiliki prestasi, kalian bisa pilih di sini apakah prestasi tadi juara 1 tingkat internasional sampai ini ada nominasi tingkat kabupaten atau tingkat provinsi juga ada di sini. Nah, kalau tidak punya bagaimana? Tinggal pilih yang tidak punya prestasi. Nah, kalau sudah terisi semua, kita cek kembali gitu ya. Kita cek kembali ke atas. Kalau sudah oke semua, kita tinggal klik bagian lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu kita unggah berkas ya. Pertama di sini sebenarnya berkas yang diunggah itu yang wajib, itu kita lihat dulu yang bintang yang ada tanda bintang ini, yaitu kartu keluarga. Nah, unggah berkas Anda dalam format gambar, foto ya, atau dalam bentuk PDF ya. Foto dalam bentuk JPG, JPEG, PNG dan PDF. Kemudian berkas yang wajib diunggah kedua adalah ijazah ataupun SKL. Ukuran file yang bisa diunggah itu adalah 1 MB. Jadi jangan melebihi ya. Nah, bagaimana dengan berkas-berkas yang lain? Nah, kita cek di sini. Jika kalian memiliki berkas-berkas lain, misalnya ada piagam prestasi, ada punya kartu Indonesia Pintar, KKS, atau pengantar dari DTKS, atau data terpadu Kementerian Sosial, kalian bisa unggah. Kalau juga kalian punya surat keterangan sehat, juga bisa diunggah di sini ya. Nah, kita sekarang coba unggah untuk yang kartu keluarga. Kita coba pilih, kita cari nih. Kita siapkan dulu pastinya berkasnya ya. Kartu keluarga misalnya. Kalau sudah biru seperti ini berarti berkas kita sudah terunggah. Kalau misalnya tidak bisa diterima, itu biasanya ada keterangan berkas tidak bisa diterima karena faktor yang pertama itu bisa di size-nya yang kurang. Di sini size maksimalnya adalah 1 MB. Di sini file kita ada 0,2 MB, jadi masih lebih kecil filenya dibandingkan dengan ukuran yang paling maksimalnya, jadi masih bisa diterima. Kemudian karena saya tidak punya piagam prestasi, saya tidak punya KIP, maka saya akan unggah ya yang wajib kedua, yaitu SKL. Saya di sini ambil yang SMP misalnya, karena saya punya ijazah SMP sudah nih, saya akan unggah. Nah, kalau sudah dua berkas wajib ini sudah diunggah, tinggal kita klik menu lanjutkan. Nah, sekarang kita mau lanjut ke melakukan pendaftaran tadi ya, masih lanjut nih, belum selesai. Sekarang saatnya kita memilih sekolah ya. Kalau misalnya kalian mau masuk memilih ya, SMA boleh, SMK juga boleh. Satu pendaftar itu boleh mendaftar di 2 sekolah yang berbeda. Kalian juga bisa memilih di satu sekolah ya, hanya milih satu sekolah boleh ya. Jadi 2 sekolah sekaligus boleh mendaftar, tapi hanya ada satu sekolah yang bisa memverifikasi kalian atau menyetujui pengajuan kalian ya. Jadi sekolahnya sesuaikan nanti dengan yang benar-benar yang kalian tuju. Nah, misalnya kalian pilih SMK Negeri 1 ini, tinggal dicari nanti di menu pencarian ya, tinggal diketik SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tinggal klik pilih. Nah, di sini kalian boleh memilih ya. Kalau kalian hanya memilih di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas, kalian boleh memilih 2 kompetensi kalian yang berbeda. Misalnya yang pertama, pilihan pertama kalian memilih kompetensi kalian bisnis daring dan pemasaran. Tinggal klik simpan. Ini kan baru ada satu nih. Kalian boleh. Nah, di sini ada informasi Anda dapat memilih maksimal paling banyak ya 2 pilihan sekolah atau peminatan atau kompetensi. Kalau kalian pengennya cuma di SMK 1,
ini sudah ada satu pilihan nih, berarti tinggal ada satu lagi ya, milih. Misalnya kalian mau milih kompetensi keahlian yang lainnya, tetap di SMK 1 Kuala Kapuas ya, SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Pilihan keduanya kalian ada di misalnya memilih multimedia, boleh ya, silahkan, bebas sesuai dengan peminatan kalian minatnya di mana. Nah, kalau sudah pasti ya, sudah jelas seperti ini, ada dua ya, pilihan pertama di bisnis daring dan pemasaran, pilihan kedua di multimedia. Kalau sudah oke, tinggal klik lanjutkan. Tapi kalau masih belum oke, bisa dibatalkan di sini, pilih lagi nantinya ya. Ini kita anggap sudah oke ya, kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah data hasil isian tadi. Kita harus cek ulang dulu nih di sini, bagian pengecekan ulang. Kita cek benar-benar dulu ya, data yang sudah kita isi tadi apakah sudah sesuai dengan berkas atau belum. Kita cek, jangan terburu-buru di sini ya. Jika sudah oke, sudah sip, sudah benar, nah di sini saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar. Ini adalah bagian persetujuan. Kalau sudah setuju dengan data yang sudah kita ajukan, kita klik kotak putih ini, klik. Ini artinya kita sudah setuju dengan pernyataan kita di atas. Baru kita bisa klik lanjutkan. Sini ada nih, akan muncul pemberitaan seperti ini. Ini sudah hijau semua ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah hijau semua ya. Terima kasih, proses ajuan pendaftaran online Anda sudah selesai. Silahkan lakukan ini. Jangan lupa untuk cetak bukti ajuan pendaftarannya. Kita klik cetak. Nah, ini contoh dari ini saya coba simpan ke bentuk PDF. Nah, saya save dulu ya. Saya save-nya di mana aja. Ingat nih tempat nge-save-nya di mana, tempat nyimpannya, namanya. Nah, di sini adalah contoh dari tanda bukti pengajuan pendaftaran. Nah, tanda bukti ini nanti yang kalian bawa saat melanjutkan ke sesi wawancara ya. Sesi wawancara nanti akan disampaikan oleh panitia pelaksana. Nah, ini contohnya ya. Sampai di sini sudah oke semua kayaknya ya. Nah, kalau sudah selesai, tinggal tutup menunya. Berarti kita sudah selesai melakukan pendaftaran, tinggal kita cek apakah data kita nanti masuk atau tidak. Nah, di sini masih belum ada nih, karena ini masih menu demo atau simulasi saja. Oke, sampai bertemu di pendaftaran online tanggal 28 Juni sampai 1 Juli 2021. Salam sehat selalu buat kalian semua. Sampai jumpa lagi.